Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab cuma 10 orang. Padahal tadi Kiai Fitron bilang yang hadir kira-kira sampai 2000 orang. Yang jawab berapa tadi? 10. Berarti ada 1990-nya meneng bae. Apa? Kata orang sini meneng bae. Kata orang Sunda cicing wae. Ya, padahal jawab salam hukumnya wajib. Saya ulang lagi ya, boleh? Saya doain yang jawab salam saya dengan semangat hutangnya pada lunas. Ternyata desa mana? Desa Serang banyak yang punya hutang. Saya ulang lagi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya husnuzon, ini karena dibelah oleh lautan ya, dibelah lautan dan samudra, ada yang di sebelah sana, masya Allah. Ya, mudah-mudahan yang lain sudah menjawab dengan semangat, cuman nggak kedengeran dari sini ya Pak. Sudah semangat ya? Ya sudah jawab dengan semangat ya? Sudah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal islama tariqan sawiyya wa ja'alal mutamassikina bihi maqaman 'aliyya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan man huwa khairum maqama wa ahsanu nadiyya. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan. Cicing wae lagi. Pak, orang yang paling bakhil. Apa paling bakhil? Pelit. Apa lagi? Medit. Apa lagi? Hah? Koret. Terus apa lagi? Bukanlah orang yang tidak mau mengeluarkan hartanya, tetapi mereka ketika mendengar nama Nabi disebutkan tapi tidak mau menjawab. Mau tidak dicap menjadi umatnya Nabi Muhammad yang paling pelit, mau? Oke. Kita ulang lagi. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-muttasifu bimakarimil akhlaqi kibaran wa sabiyya. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariyya. Wa ba'du. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para ulama, para habaib, para tokoh masyarakat, wabil khusus kita punya guru Bapak Kiai Haji Fitron Ali Sofyan. Kita doakan agar beliau panjang umur, selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan keberkahan, dan hidupnya senantiasa selalu membimbing kita sehingga kita semua bisa selamat di dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Yang kami hormati pula Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai To'in As'ad, Bapak Kiai Anas Subhan, Bapak Kiai Alif
Setiono, Bapak Kiai Yusra, Gus Hanil, Bapak Kiai Haijat, Gus Fatih, Gus Ammar, Kiai Ahmad Mislam dan Kiai Zangimuddin, dan seluruh tokoh masyarakat dari Babinsa, anggota kepolisian dan seluruhnya yang mohon maaf tidak disebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim. Kebetulan juga contekannya cuma segini, Pak. Contekannya cuma segini. Yang namanya nyontek nggak boleh kecuali saya nih. Alhamdulillah, mulai tadi mendung, gerimis, tadi pemotongan pita, gerimis, Masya Allah. Ini membuat saya bahagia sekali. Kenapa saya katakan bahagia? Mohon maaf, ini acara saya tanya hukumnya wajib atau tidak acara ini? Berarti Bapak kalau nggak datang dosa dong. Wajib atau tidak acara ini? Untuk kita hadiri sama-sama wajib atau tidak? Tidak, sunnah. Yang tidak wajib aja segini banyaknya nih yang datang nih, Masya Allah, 2000 yang datang. Maka saya yakin masjid yang baru diresmikan ini, Masjid Fathul Huda, kalau kita datang ke masjid ini subuh jam 3 pagi, insya Allah nggak bisa masuk. Nggak bisa? Saking apanya? Hah? Oh, saking dikuncinya. Bukan penuh, bukan? Bukan. Padahal saya sudah husnuzon loh, Pak. Tuh. Saya yakin Desa Serang setelah masjidnya direnovasi total ya, direnovasi total, insya Allah sholatnya semakin semangat, amin. Zikirnya semakin semangat, amin. Dan ibadahnya semakin semangat. Karena yang namanya hidup, Bapak Ibu, seperti kita mudik terus mampir di rest area. Mampir di mana? Rest area. Saya tanya, mampir di rest area sebentar apa lama? Sebentar. Perjalanan dari rumah ke tempat rest area lama, mungkin bisa 1 atau 2 jam atau bahkan lebih, bisa 5 jam. Di rest area paling lama cuma 20 menit atau 15 menit. Setelah itu melanjutkan perjalanan lagi hingga tujuan kita juga memakan waktu yang lama. Hidup di dunia seperti kita mampir di rest area sebentar. Ibu bapak lahir tahun berapa? 90. Lahir tahun berapa? Tahun 2000 mungkin anak-anaknya 2010 ya kan? Tapi sebelum tahun 80, sebelum tahun 90 ada berapa tahun? Banyak. Bahkan Masehi aja cuma 2023. Sebelum Masehi berapa tahun? Ribuan, nggak terhitung. Dan kita hidup cuma berapa tahun kita hidup? Syukur-syukur bisa panjang 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Tapi 80 tahun itu dibandingkan tahun-tahun sebelum keberadaan kita, lebih banyak mana? Keberadaan kita di dunia atau keberadaan kita di alam ruh? Lebih banyak mana? Keberadaan kita di alam ruh. Alam dunia cuma sebentar. Maka habiskan waktunya di masjid. Kalau masjid sedang ada acara apapun, datang ke masjid. 5 waktu datang ke masjid. Jangan sampai masjidnya udah cakep, masjidnya udah mewah, masjidnya udah megah, begitu sholat subuh cuma ada 1 saf. Dan ngerinya yang azan aki yang gelar hambal aki yang azan yang qomat aki yang jadi imam aki, yang jadi makmum yang meninggal duluan. Halo, bukan saya yang bilang ya. Jangan sampai seperti itu, Pak. Nanti dikader muazzinnya, dikader imamnya, dikader semua yang memakmurkan masjid ini, dikader.
Di mana di kadernya? Masukin anak-anak kita di pondok pesantren An-Nahl. Masya Allah, tadi kita lihat santrinya, ya, yatakallamu bil lughatil arabiyyah, yaktubu khutbatan bil lughatil arabiyyah fasihah. Ya, bisa ceramah pakai bahasa Arab, pakai bahasa Inggris. Ngomong-ngomong, yang dengerin paham apa enggak? Oh, ngomong Jawane yang sing fasih. Masya Allah. Tapi saya ngomong bahasa Indonesia paham ya? Paham, Masya Allah. Karena ini bukan produk lokal ini. Saya datang dari Jakarta, meskipun darahnya adalah darah Cilacap. Darah Cilacap. Ya, meskipun darahnya darah Cilacap, tapi saya tinggalnya di Jakarta. Bapak Ibu, kalau kita bicara pondok pesantren, saya akan flashback. Saya akan berdiri sebentar ya. Saya akan flashback. Ketika Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini, maka Islam sudah rapi, Islam sudah cakep. Sejak 7 abad Islam berada, abad ke-7 suara saya kalah sama knalpot. Ini seninya. Abad ke-7 Bapak Ibu, Islam sudah rapi di daratan Eropa. Abad keberapa? 7, Islam sudah rapi di daratan Eropa. Kita jalan-jalan ke Spanyol, maka Islam dibawa oleh sahabat Nabi yang bernama Thariq bin Ziyad. Thariq bin Ziyad. Maka di Spanyol abad ke-7 lahirlah seorang ulama besar yang sampai saat ini kitabnya, buah karyanya masih dipelajari di seluruh pondok pesantren di Indonesia. Nama kitabnya adalah Alfiyah Ibnu Malik. Siapa nama pengarangnya? Muhammad Ibnu Malik. Itu orang Spanyol, Pak. Tahun abad ke-7 sudah rapi, bahkan melahirkan seorang ulama besar. Sampai saat ini kitabnya, buah karyanya masih dipelajari. Udah berapa abad tuh? Sekarang abad 21. Abad 21 ke abad 7 berapa abad? 14 abad. 14 abad kitabnya masih dipelajari. Mungkin di An-Nahl juga dipelajari. Itu adalah kitab Nahu. Kita jalan ke Rusia, maka Islam di Rusia dibawa oleh sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sekarang kita pergi ke Afrika. Di Afrika Islam dibawa oleh Amr bin As. Islam sudah rapi abad ke-7 menyebar, maka lahirlah ulama-ulama besar. Kita sebut Imam Hanafi lahir di kota Kufah, Irak. Terus Imam Malik itu lahir di kota Mekah, di kota Madinah. Terus lahir lagi Imam Syafi'i, muridnya dari Imam Malik, lahir di kota Gaza. Di mana kota Gaza? Di Palestina. Terakhir Imam Hambali lahir di kota Baghdad di Irak. Islam sudah rapi abad ke-7. Lalu Islam masuk Indonesia abad ke-berapa? Abad ke-14. Dibawa oleh Wali Songo. Begitu masuk di Indonesia, Islam yang dibawa oleh Wali Songo diperkenalkan oleh masyarakat kepada masyarakat, yaitu dengan membuka satu lembaga yang kita kenal saat ini adalah pondok pesantren. Jadi pondok pesantren adalah tempat pertama Islam diperkenalkan kepada masyarakat Indo. Maka kalau anak-anak ibu, cucu-cucu kita mau kenal Islam dengan baik, mau mahir, menguasai
tentang ilmu keislaman dengan baik, larinya kemana? Ke pondok pesantren. Maka pondok pesantren adalah tempat yang paling cakep, tempat yang paling benar untuk kita mengenali anak-anak kita, cucu-cucu kita, ya, tentang Islam. Jangan sampai seperti di Jakarta. Nah, di Jakarta orang baru hijrah. Tahu hijrah? Hijrah itu istilah kekinian, istilah dulu bukan hijrah, namanya tobat. Bener ya? Dulu nggak ada kan bahasa hijrah. Kalau sekarang orang ngetrennya, kenalnya istilahnya dengan hijrah. Baru hijrah 1 tahun, 2 tahun, jenggotnya dipanjangin, ya, kakinya dicingkrangin. Setelah itu sudah dipanggil sedangkan mereka yang lahir besar di pondok pesantren masih malu-malu. Ya kan, kalau orang kita jadi imam aja, jadi imam orang kita dorong-dorongan, betul ya? Kamu aja lah, kamu aja. Padahal kemampuan keilmuannya luar biasa. Tapi mereka, masya Allah, baru 1 tahun, baru 2 tahun kenal Islam, bukan belajar Islam, kenal Islam. Tapi udah dipanggil ustaz, tapi sudah dipanggil ustazah, sudah ceramah sana sini, ya Allah. Maka lahirlah orang-orang yang punya semangat keislaman tapi tidak didukung dengan keilmuan. Maka hari ini saya semangati, saya motivasi Bapak Ibu semua, sudah yang paling benar, keputusan yang paling cakep untuk memperkenalkan agama Islam kepada anak cucu kita adalah pondok pesantren. Udah, pondok pesantren An-Nahl sudah tahu kualitasnya seperti itu, udah nggak usah bergerak kemana-mana lagi. Udah, insya Allah anak cucu kita di pondok pesantren An-Nahl. Setuju? Setuju Bapak Ibu? Setuju. Biar ya anak-anak kita insya Allah nanti akan yang menjadi hafizin, hafizat, menjadi ulama, penerus generasi perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita kumpul dalam rangka apa? Halal bihalal. Nah, halal bihalal ini adalah bahasa yang digunakan, bahasa Arab tuh, bener ya? Halal bahasa Arab, bihalal bahasa Arab. Tapi perhatikan baik-baik, halal bihalal ini meskipun berbahasa Arab, orang Arab nggak ada yang ngerti maksudnya apa halal bihalal. Mohon maaf, saya 4 tahun belajar di Libya, Timur Tengah, menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa resminya. Tidak ada satupun orang Libya ngerti apa makna halal bihalal, dan tidak ada acara halal bihalal. Saya pergi ke Tunis, saya tidak menemukan acara halal bihalal diadakan oleh orang-orang Tunis. Saya pergi ke Mesir. Di Mesir ada kelompok namanya IKSA Mesir, Ikatan Santri Alumni Al-Ihya Ulumuddin yang ada di Mesir. Saya diajak ke sana ke sini. Saya nggak menemukan acara halal bihalal. Di Jordania nggak ada acara halal bihalal. Saya pergi ke Saudi Arabia, di Mekah, di Madinah nggak ada acara halal bihalal. Begitu saya datang ke desa Serang, ya, Kecamatan Karangreja, saya ketemu yang namanya acara. Waduh, berarti lebih cakep mana orang sini sama orang Arab? Sekarang gini, pernah gak mendengar ada orang yang begini, apa itu mohon maaf lahir batin? Ketika lebaran jangan ngomong mohon maaf lahir batin, ya, bid'ah itu. Rasulullah nggak mengajarkan kita. Pernah gak dengar gitu? Pernah gak? Kalau lebaran bilangnya ja'alallahu lana walakum minal aidin wal faizin. Benar ya? Apa itu mohon maaf lahir batin? Rasulullah nggak ada itu ngajar seperti itu. Sekarang saya ajarin. Ternyata itu ada dalilnya. Ternyata itu ada
Ada dalilnya di dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 133 dan 134. Quran surat Ali Imran ayat berapa? 133 dan 134. Sebelum saya bacain ayatnya, saya mau tanya, sebelum halal bihalal, sebelum tanya halal bihalal, 1 bulan kita ngapain? Puasa. Puasa tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Ketika kita berpuasa, maka tujuan akhirnya kita diperintahkan untuk menjadi orang yang bertakwa. Dan di dalam Quran surat Ali Imran ayat 133 dan 134 dijelasin orang yang bertakwa yang seperti apa sih orang bertakwa? Orang yang bertakwa di dalam Quran surat Ali Imran ayat 134 dijelaskan alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang bertakwa adalah orang yang mau merogoh kantongnya, mengeluarkan uangnya untuk menginfakkan hartanya, ya, baik dalam keadaan bahagia maupun dalam keadaan susah. Ini kan saya lihat ini muka-mukanya muka-muka orang bahagia semua kan? Orang-orang muka bahagia yang nggak ada utangnya, nggak ada kreditan, bener ya? Nggak ada beban hidupnya, bener ya? Masya Allah, senyumnya sumringah semua, bener? Ahli surga semua. Masya Allah. Maka kita semua nih kalau orang bertakwa mau menginfakkan harta kita fisarroi wadorro, dalam keadaan bahagia maupun dalam keadaan susah. Maka di hari Lebaran ulama-ulama kita menganjurkan kita untuk berbagi, benar? Maka ada tradisi yang disebut ngasih amplop, benar? Di sini ada nggak? Dapat berapa anaknya bu? Hah? Yang ini masih dapat kayak ini begini. Ya, makanya ini dalilnya. Perhatikan, banyak orang bilang bid'ah. Ya, ini dalilnya. Ketika kita Lebaran, kalau kita mau dianggap orang yang bertakwa, ayo kasih 5.000, 10.000 untuk setiap anak, nggak masalah. 2.000, 3.000 nggak masalah. Kasih. Kenapa? Karena ciri orang yang bertakwa di dalam ayat ini adalah mereka yang mau menginfakkan hartanya, baik dalam keadaan bahagia maupun dalam keadaan susah. Yang kedua ciri orang yang bertakwa adalah wal kaziminal ghaidha, orang yang bisa menahan amarah. Yang ketiga orang yang bertakwa cirinya adalah wal afina 'anin nas, orang yang mau memaafkan sesama. Nih dia dalilnya halal bihalal. Halal bihalal isinya apa sih? Kita saling memaafkan. Ini dalilnya ada di Al-Quran. Siapa yang bilang bid'ah? Kalau bid'ah kan tidak ada dalilnya. Ini ada dalilnya. Yang bilang bid'ah ngajinya bukan di pondok pesantren An-Nahl. Sekarang bisa ya kalau ada yang bilang apa itu, mohon maaf lahir batin, bid'ah, ngasih amplop bid'ah. Ini dalilnya. Catat Quran surat Ali Imran ayat 133 dan 134. Maka dengan itu hari ini saya mengajak hadirin wal hadirat ya untuk kita menginfakkan harta kita. Mana nih panitia? Panitia, ayo kita menginfakkan harta kita. Nanti ada yang keliling ya, 2.000 nggak apa-apa, 5.000 lebih bagus, 10.000 tambah bagus. Apalagi yang warnanya merah, senyumnya sumringah. Kalau yang warna merah coba lihat, senyumannya sumringah bener yang warna merah. Maka yuk biar kita termasuk orang yang bertakwa, yuk kita infakkan harta kita sesuai dengan tadi yang disampaikan di dalam Quran surat Ali Imran ayat 134. Sholli wa sallim iman ala amada, sholli wa sallim iman ala amada wal ali
panitia wal ali wal ashabi man qad wahada yo sholli wa sallim iman ala amada sholli wa sallim iman ala amada wal ali wal ashabi man ada wal ali wal ashabi man qad wahada sholli wa sallim daiman ala mada sholli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Alhamdulillah ya. Sambil mutar sambil dengerin saya lagi. Hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kenal yang namanya Al-Imam Hasan Basri? Kenal? Pernah dengar nama seorang ulama besar namanya Al-Imam Hasan Basri? Perhatikan baik-baik, saya punya cerita. Orang biasanya senang kalau diceritain. Imam Hasan Al-Basri ya tiba-tiba punya keinginan pergi ke kota Basrah. Imam Hasan Al-Basri ini orang Irak. Irak itu sebelah mananya desa Serang? Jauh ya. Naik apa kira-kira kita ke Irak, naik apa? Naik angkot. Perhatikan, Imam Hasan Al-Basri tinggal di kota Baghdad, pengen banget pergi ke kota Basrah, jauh. Dan perjalanan ketika itu belum ada travel. Dan kalau orang-orang sini enak bener ya, perginya mudiknya naik travel. Jemputnya di depan pintu, diantar sampai depan. Kalau dulu belum ada travel, jalan kaki Imam Hasan Al-Basri itu ibarat kata dari Jakarta ke Surabaya, dari kota Baghdad sampai ke kota Basrah. Sampai di kota Basrah karena sudah capek berhari-hari jalan, Bapak Ibu sekalian, perhatikan. Imam Hasan Basri istirahat di musola atau di masjid lah katakan. Di dalam masjid Imam Hasan Al-Basri sholat. Setelah selesai sholat tidur-tiduran sama kayak orang Indo. Yes, ya. Apalagi kalau di bulan Ramadan banyak gak yang tidur-tiduran di masjid? Apalagi kalau masjidnya pakai AC. Bener ya? Kalau masjidnya pakai AC banyak bener ya tidur-tiduran di masjid. Nah, begitu tidur-tiduran di masjid, Imam Hasan Al-Basri tidak diperkenankan oleh marbotnya, diusir keluar. Bu, jangan lihat yang keliling, lihat ke saya Pak. Dah, jangan lihat yang keliling, lihat yang saya. Tadi saya cerita sampai mana dah? Sampai mana coba kan? Basrah. Mesir lagi nih, jauh benar. Diusir, ya betul, diusir dari masjid. Akhirnya tidur nih di selasar masjid. Kali di dalam nggak boleh, di selasar boleh. Tidur di selasar masjid. Di selasar masjid tidur juga diusir sama marbotnya, ya Allah. Nah, dari kejauhan ada toko roti. Tukang rotinya lihat ada orang sudah lanjut usia. Ketika itu Hasan Al-Basri sudah agak tua Pak, Bu. Diusir dari masjid karena nggak boleh tidur di masjid. Ngelihat dari jauh dipanggil, wahai orang tua kemari. Karena nggak tahu, nggak kenal. Kemari. Kenapa tadi di masjid diusir? Saya lagi tidur-tiduran, saya sedang safar, berpergian jarak jauh, capek, mau istirahat di masjid, nggak boleh. Ya udah istirahat aja di toko saya.
Akhirnya Imam Hasan Al-Basri istirahat di toko tukang. Begitu istirahat, karena tukang roti lagi ngadonin terigu, lagi bikin roti, lagi masak roti, masukin ke oven dan lain sebagainya, itu tukang roti selalu beristighfar. Apapun yang dikerjakan selalu istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lagi goreng, astagfirullahaladzim. Lagi ngadonin terigu, astagfirullah. Nggak berhenti-berhenti. Sampai Imam Hasan Al-Basri bertanya kepada tukang roti itu, Pak, saya lihat sedari tadi apapun kegiatannya mesti beristighfar. Apa saja manfaat yang sudah Bapak rasakan ketika Bapak melanggengkan baca istighfar? Apa saja yang sudah dirasakan manfaatnya? Kata tukang roti, kata siapa? Tukang roti bilang gini, tukang roti, wahai orang tua, ketahuilah, selama saya mengamalkan istighfar, apapun kegiatannya saya barengi dengan istighfar, maka semua hajat yang saya inginkan, semua hajat yang saya cita-citakan, semua sudah Allah kabulkan, kecuali satu. Apa itu? Saya pengen banget ketemu seorang ulama besar. Siapa namanya? Namanya Imam Hasan Al-Basri. Masya Allah. Yang namanya dulu orang cuma kenal lewat kuping doang, nggak kenal muka. Kalau sekarang mah kenal muka semua. Kenapa? Zamannya udah beda, zaman handphone, ada Instagram, ada Facebook, ada TikTok, punya semua, main semua. Paling suka main apa? Nah lo, terus ada promosi. Ya, ternyata Imam Hasan Al-Basri dari kota Baghdad ke kota Basrah nggak ada kepengen apapun di dalam hati, nggak ada cita-cita pengen kedatang ke kota Basrah, nggak ada niat apa-apa, nggak ada tujuan apa-apa. Ternyata tertarik secara magnet oleh istighfarnya tukang roti. Artinya kalau ada jombloan dan jomblowati masih nggak laku-laku, padahal udah tahun 2020 sebentar lagi ya, belum kawin juga loh. Ada? Mana orangnya? Maka perbanyak apa? Istighfar. Nanti jodohnya ketarik. Bapak ibu kalau punya utang, perbanyak istighfar. Punya anak masalahnya banyak, ya kan? Anak pertama ya begini orangnya, anak kedua ya begitu orangnya, anak ketiga, keempat dan lain sebagainya. Punya karakter yang beda-beda. Kadang-kadang kita orang tua cuma geleng-geleng doang melihat anak kita. Perasaan bapak dulu nggak gitu dah. Terus kata ibunya, sama pak, ibu juga nggak gitu dulu. Terus kata bapaknya, lah terus ini anak siapa bu? Maka solusi dari semua problematika kehidupan kita apa? Istighfar. Ini bekal tuh. Amalkan seperti ibu bapak minum obat. Maksudnya apa? Kasih resepnya. Satu hari bapak ibu kuat berapa kali istighfar? Catat. Nanti lihat dalam 1 bulan 2 bulan ke depan ada tidak perubahan-perubahan kehidupan bapak? Apakah utangnya lunas? Apakah anak yang tadinya nakal menjadi membaik? Kalau kurang, belum ada tanda-tanda, berarti kurang dosisnya, tambahin. Yang tadi 1 hari 1000 istighfar, tambahin 1 hari 2000. Lihat perubahannya. Imam Hasan Al-Basri sudah menyaksikan kehebatan istighfar. Di dalam Al-Quran disebutkan, Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama'a alaikum midrara. Kalau kita selalu membaca istighfar, Allah akan memberikan rezeki yang tidak bisa dikira-kira. Tuh, maka perbanyaklah baca istighfar. Astagfirullah.
minal khotoya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya. Bapak Ibu bisa ya, mulai hari ini azamkan di dalam hati. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita tekadkan, kita bulatkan tekad kita di dalam hati. Mulai hari ini saya akan terus melanggengkan membaca istighfar. Berapa banyak, Gus? Terserah sebanyak-banyaknya. Kalau dihitung-hitung dari akil balik sampai umur Bapak saat ini, hari ini, detik ini, banyakkan mana pahalanya sama dosanya? Mas, kira-kira banyakkan mana pahalanya sama dosanya? Lebih banyak mana ngelihat Al-Quran apa ngelihat cewek cantik? Nah, belum. Maka kalau seperti itu kita sadar dosa kita banyak, maka baca istighfarnya banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Ya, dalam hati niatin, ya Allah, mulai hari ini saya tahu keajaiban istighfar. Keajaiban istighfar begitu banyak Bapak Ibu, tidak terhitung. Saya sekedar pengalaman. Anak pertama saya namanya Ahmad Avicenna Mu'afa Rantau, panjang bener. Kenapa ditamakan Avicenna? Avicenna itu nama Latin dari Ibnu Sina. Ibnu Sina itu adalah ahli kedokteran yang berasal dari orang Islam. Jadi kedokteran, ilmu kedokteran pertama itu dipelopori oleh seorang ulama yang beragama Islam, namanya Ibnu Sina. Ibnu Sina nama Latinnya adalah Avicenna. Kenapa saya kasih nama seperti itu? Karena begitu lahir anak saya sakit, dirawat di rumah sakit 11 hari, 7 hari di ruangan biasa, 3 hari di ruangan ICU. Kalau anak namanya ruangan NICU, Pak. Begitu dipindah di ruang ICU, saya tanya ke dokter, dok, orang anak kalau masuk ke ruangan NICU ini berapa hari kira-kira, dok? Pak, banyak-banyaklah berdoa. Karena kalau orang sudah masuk ke ruang NICU ini, ibarat kata tulisan sudah sampai ke koma. Bentar lagi titik. Titik maksudnya apa titik? Maksudnya apa? Meninggal. Nah, saya nyesek, lemes. Kenapa? Karena anak pertama. Bapak Ibu masih tahu yang sudah punya anak banyak ya. Anak pertama itu cintanya luar biasa, dinanti-nanti. Anak kedua masih oke lah. Anak ketiga ya elah, lu lahir lagi. Anak keempat, ya Allah. Anak keempat ke anak kelima biasanya jaraknya jauh. Kenapa? Anak kelima kalau orang Betawi bilang keceplosan, nggak sengaja lahir. Bener. Anak pertama yang dinanti-nanti, sakit. Anak pertama sakit. Nah, sejak itu saya amalin istighfar 1 hari 10.000. Sempet gak? Sempet. Sambil ngapain aja baca istighfar. Sambil naik motor baca istighfar, sambil jalan baca istighfar, nunggu antrian obat baca istighfar. Dan lihat apa yang terjadi begitu saya melanggengkan baca istighfar di ruangan NICU. Anak saya full musik. Cuma 3 hari Bapak Ibu, dokter sampai geleng-geleng. Biasanya orang kalau masuk ruangan NICU itu ya paling cepat seminggu, ini 3 hari. Kok bisa begitu? Keajaiban istighfar. Saya yakin Bapak Ibu semua punya hajat yang besar. Punya nggak? Punya nggak? Ya. Apapun hajatnya, maka istighfar solusinya. Tapi bukan berarti kalau punya utang banyak
terus baca istighfar, terus datang ke yang ngutangin. Assalamualaikum, kenapa? Utang gua udah lunas ya. Kenapa utang lunas? Karena saya sudah baca ya itu juga. Nanti akan ada rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah-arah yang tidak disangka-sangka. Bisa kira-kira kita ngamalin istighfar, Bu? Ya, punya kan ya? Punya gak masalah yang besar? Mesti punya, nggak mungkin nggak punya. Kalau nggak masalah, hajat yang besar, hajat yang sulit untuk kita wujudkan, maka kita wujudkan dengan istighfar. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita selesai bulan suci Ramadan, sekarang kita halal bihalal, maka tugas selanjutnya kita harus menjaga keimanan kita. Kalau bulan Ramadan, Mas, kalau di bulan Ramadan gampang apa-apa. Puasa bareng, Mbak. Sholat tarawih bareng, Mbak. Tadarus bareng, Mbak. Apapun yang kita lakukan ibadah di bulan suci Ramadan, semua bareng, enak. Begitu selesai bulan suci Ramadan, kalau kita mau puasa sunnah sendiri, mau sholat rajin ke masjid, tergantung dengan diri sendiri, nggak tergantung, nggak ngelihat dari teman-teman, semua serba sendiri. Maka rata-rata orang ketika selesai bulan suci Ramadan, imannya al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu naik turun. Maka ketika naik, begitu sampai ke atas direm, jangan sampai turun lah, jangan sampai remnya blong. Ngeri nih kalau remnya blong ya. Orang rata-rata kalau remnya blong, apa akhirnya? Celaka. Maka kalau kita remnya blong juga celaka. Iman itu harus punya rem, harus punya rem. Istri sendiri gas, istri orang rem, jangan digas juga istri orang. Ya, apapun itu yang namanya iman itu adalah teknik gas dan rem. Ibadah gas, maksiat rem. Ya, maka kita punya tugas besar setelah bulan suci Ramadan untuk menjaga keimanan. Bapak Ibu, iman itu ada 4 macam. Ada 4 macam. Jenis yang pertama adalah jenis iman yang disebut dengan al-imanu yazidu wala yanqus. Iman yang selalu naik tapi nggak pernah turun. Kira-kira imannya siapa? Imannya naik terus tapi nggak pernah turun. Imannya siapa? Imannya para nabi. Imannya para nabi. Begitu banyak cobaan, ujian yang Allah berikan, tidak sedikit pun mengurangi keimanannya. Betul. Kalau kita, ya Allah, begitu Allah kasih kekayaan, mudah urusan, kita bilang Allah nih sayang sama gua. Kenapa? Buktinya segala urusan semuamu mudah, segala urusan gampang. Begitu Allah kasih cobaan, begitu Allah kasih ujian, langsung marah-marah kepada Allah. Allah nggak sayang sama saya. Nulis dah status di Facebook, ya Allah, nggak seneng banget sih ngelihat saya bahagia. Baru aja ngerasa kebahagiaan sedikit, kok udah diambil lagi. Protes sama Allah. Manusia kan rajanya protes. Dikasih hujan pengennya, dikasih terang panas pengennya, ketika rame pengennya nyari tempat, ketika sepi nyarinya tempat. Itu manusia protes dulu. Bener? Dulu waktu jomblo pengennya cepet-cepet nikah, udah nikah pengennya cepet-cepet punya. Begitu punya anak mikir, ya Allah, ternyata punya anak itu capek gak Bu punya anak Bu? Capek tuh, capeknya kayaknya dari hati bener. Capeknya ngomongnya dari hati tuh, lihat.
Maka iman para nabi, para rasul itu selalu naik, Pak. Meskipun diberikan ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak sedikit pun keimanan mereka berkurang. Jenis keimanan yang kedua, ya, yaitu keimanan para setan yang disebut dengan la yazid wa la yanqus, la yazid wa yanqus, nggak pernah nambah dan selalu berkurang, nggak pernah nambah selalu berkurang. Iman para setan, naudzubillah min dzalik. Kalau imannya kita, imannya orang desa Serang, kecamatan Karangreja, imannya bagaimana? Yazidu wa yanqus, imannya naik tuh turun. Tapi ketika turun jangan sampai remnya. Kenapa? Kalau remnya belum, begitu belum nyungsep, ngerti gak nyungsep? Nyungsep, malaikat Israel dah repot. Ini yang dikatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kita mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Tidak ada jaminan kita lahir dalam keadaan muslim, mati juga dalam keadaan, ada kejaminan? Nggak ada. Kalau rezeki udah dijamin oleh Allah, rezeki udah dijamin oleh Allah, tetapi yang namanya iman di dalam hati itu nggak ada jaminan kita mati dalam keadaan beriman kepada Allah. Maka kita harus jaga istiqomah kita dalam menjaga keimanan kita. Setuju? Setuju kan? Jadi setelah kita pulang dari acara ini, kita jaga keimanan kita. Jangan sampai keimanan kita anjlok. Ya, bagaimana caranya? Deketin orang-orang soleh, deketin guru-guru kita, deketin kiai-kiai kita. Kalau masih remaja, deketin remaja masjid, datang ke majelis taklim, majelis ilmu, majelis zikir. Karena ketika kita dekat sama orang-orang soleh, begitu iman kita merosot, ada yang ingetin, ada yang bantu ngerem. Tapi kalau misalnya kita jauh dari orang-orang soleh, begitu iman kita merosot tajam, nggak ada yang ngingetin, naudzubillah tsumma naudzubillah, begitu kita ada di dasar, malaikat Israel datang, naudzubillahi min dzalik. Nggak ada jaminan. Makanya diperingati oleh Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita mati dan kita tidak beriman kepada Allah, naudzubillahi min. Saya teringat kisah Nabi Yakub alaihissalam ketika di akhir-akhir menjelang wafatnya. Bapak, Ibu, biasanya kalau orang mau meninggal ada tanda-tandanya, betul? Orang kalau meninggal ada ciri-ciri, benar ya? Ada kelakuan-kelakuan yang aneh. Dan kita nih yang merasakan, ya, yang akan meninggal, pasti kita tahu kalau kita mau meninggal dunia. Begitu juga yang dirasakan oleh Nabi Yakub. Maka ketika itu Nabi Yakub mengumpulkan anak-anaknya. Terus Nabi Yakub bertanya kepada anak-anaknya, "Mata buduna min ba'di, wahai anak-anakku, apa yang kalian sembah ketika nanti aku sudah tiada, ketika nanti aku sudah meninggal dunia, apa yang kalian sembah?" Anak-anaknya menjawab, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu wahai ayahku dan Tuhan nenek moyang kita, Ibrahim, Ismail, Ishak. Ilahan wahidah, Tuhan yang Maha Esa. Siapa itu? Allah Subhanahu. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Bahwa ketika kita lihat Nabi Yakub begitu merasa punya tanggung jawab untuk menjaga keimanan anak-anaknya, bahkan di detik-detik menjelang wafatnya, anak-anaknya tetap diberikan dakwah
untuk menjaga keimanan. Maka bapak ibu kalau anaknya sampai saat ini susah diajak sholat, susah diajak ngaji, terus pak, terus ajak mereka, terus dakwahi mereka. Sampai kapan? Sampai kita menjelang mati. Lihat Nabi Yakub. Pelajaran yang kedua, bahwa menjaga keimanan dan mengajarkan kepada anak kita untuk menjaga keimanan adalah sesuatu yang paling penting. Saking pentingnya menjelang wafat pun yang diajarkan adalah keimanan. Jangan sampai kayak orang Jakarta pak, kalau sekolah bayar mahal mau. Sekolah di Jakarta mahal-mahal bayarnya. TK aja ya, TK itu uang mukanya ada yang sampai 25 juta masuknya. Mau untuk belajar di sekolah dengan biaya sebesar itu. Giliran belajar ngaji, belajar agama Islam dikasih ke TPQ. TPQ-nya nyari yang mana? Yang gratis. pecinya udah yang tadinya hitam udah warna merah, ikronya udah rada-rada sobek. Udah begitu pergi ke TPQ, pulang ke TPQ kayak jailangkung. Tahu jailangkung? Pergi tidak dijemput, pulang tidak diantar. Saya paling gedek sama orang tua kayak gitu. Anak sekonyong-konyong datang, Pak Ustadz saya pengen ngaji di sini. Orang tuanya nggak ada, bapak ibunya nggak ada, nggak nganterin, nggak nitipin. Ya, adabnya bagaimana? Adabnya anterin anak kita. Ustadz, kiai, guru, ini anak saya mohon dibimbing, mohon diajarin bagaimana beriman kepada Allah dengan benar, bagaimana bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Mohon bimbingannya guru. Terus rogo dah kantong, kasih amplop. Gitu adabnya. Insya Allah nanti banyak, ya banyak nanti gantinya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh, ini yang terjadi di Jakarta. Pergi sekonyong-konyong datang sendirian, pulang juga nggak dijemput. Dah kayak jailang tuh. Ya, maka untuk menjaga keimanan cari guru yang terbaik, cari kiai yang terbaik. Ya, tempat yang paling cakep kalau di sini adalah di pondok pesantren. Kebetulan kita dekat dengan pondok pesantren An-Nahl dan kita sudah tahu kualitasnya, maka masukkan anak-anak kita ke pondok pesantren An-Nahl, bawa, bimbing, ya, sowan ke kiainya, Kiai Fitron ini, kiai anak saya mohon dibimbing, mohon diajarin, mohon dididik biar menjadi anak yang soleh dan soleh. Itu cakep banget. Insya Allah kalau begitu adab kita kepada guru kita, kepada kiai kita, Allah pun ridho. Ridallahu fi ridho syekhi. Ridhonya Allah itu terletak pada ridho guru-guru kita. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, sebelum saya akhiri pertemuan kita, saya ingin mengupas tentang makna kesabaran. Bapak Ibu, yang namanya kita mondokin anak, masukin anak ke pesantren, harus kudu sabar. Anak itu enggak bim salabim. Kiai guru itu bukan pesulap bim salabim anak yang tadinya bandel menjadi soleh. Enggak gitu. Semuanya punya proses, semuanya punya tahapan, step by step, dan itu didukung oleh dua pihak, pihak orang tua dan pihak pesantren. Ibarat kata kaki, ya, kaki kanan dan kaki kiri harus akur, harus akur. Gak bisa kaki kanan pengen ke kanan, kaki kiri pengen. Kira-kira nyampe gak ke tujuan? Gak bakalan nyampe. Orang tua sama pihak pesantren, sama guru-guru di pesantren, sama kiainya harus akur, harus cocok. Begitu di pesantren diajarkan sholat 5 waktu di masjid, maka begitu pulang liburan, kita sebagai orang tua harus kudu
ya, berperan seperti guru-guru, seperti ustadz, seperti kiai yang ada di pesantren. Yuk pergi ke masjid sana 5 waktu. Jangan gara-gara pulang liburan anak diberikan kebebasan, jangan. Ibarat kata tadi, remnya nanti blong, maka kita itu harus sabar. Sekarang saya mau tanya, ini masalah sabar. Orang sering ngomong sabar tapi nggak tahu caranya sabar gimana. Saya mau tanya ke bapak ibu semua. Kita geser dulu ya makna sabar. Kita geser dulu masalah sabar. Sering kita ngomong hati ya, hati, tahu hati? Hati tahu? Yang gimana bentuknya hati? Coba. Nih, gimana? Gimana? Sekarang udah zaman begini nih sekarang. Hati tahu hati? Sekarang saya tanya bapak, ibu, hati itu letaknya di mana? Nah, halo. Sering kita ngomong hati, letaknya di mana hati bapak ibu? Di mana? Yakin? Yakin? Oke, kita simpan jawabannya di dada. Setuju? Hati itu adanya di dada? Setuju? Tetapi di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 197 itu disebutkan, lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha. Mereka semua punya hati, tapi hatinya tidak digunakan untuk berpikir. Mereka semua punya mata, tapi matanya tidak digunakan untuk melihat keesaan Allah. Mereka semua punya telinga, tapi telinganya tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, mereka semua seperti binatang ternak. Balhum adol, bahkan mereka lebih hina daripada binatang ternak. Sekarang perhatikan, di dalam ayat ini Allah mengatakan lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka semua punya hati tapi tidak digunakan untuk berpikir. Mereka semua punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat. Melihat adalah perbuatan, betul? Siapa pelakunya melihat? Siapa yang melakukan melihat? Bukan. Kamu melihat dengan Gusti Allah. Dengan apa? Dengan mata. Mata adalah pelaku. Perbuatannya apa? Melihat. Tangan adalah pelaku. Perbuatannya apa? Memegang, mengambil banyak. Ya. Telinga adalah pelaku. Perbuatannya apa? Mendengar. Nah, nyambung ya sampai sini ya. Berpikir adalah perbuatan, pelakunya siapa? Hah? Otak. Otak kata kita, tapi kata Al-Quran, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi tidak digunakan untuk berpikir. Artinya, hati itu sama dengan akal pikir kita. Jadi letak hati di mana? Lah, kok selama ini kita di dada? Nah, sekarang saya jelasin. Ini kalau kuliah bisa 3 semester Pak dijelasinnya. Perhatikan. Kenapa kita menggambarkan hati itu ada di dada? Sekarang saya tanya, apapun yang menjadi beban otak kita, beban pikir kita, yang nyesek itu adanya di mana? Nyeseknya. Makanya orang ada ya meninggal jantungan gara-gara mendengar berita buruk, bener gak? Begitu ditelepon, assalamualaikum, dengan bapak ini betul? Pak, anak bapak yang bernama Fulan bin Fulan sekarang ada di kantor polisi. Langsung kepikiran, terus nyesek, terus artinya ya ini malah ngeliat truk semuanya. Halo, heran, truk dari zaman dulu bentuknya begitu. Truk dari zaman dulu bentuknya begitu. Sekarang fokus. Ada orang dikasih kabar buruk, ya, dia langsung kepikiran yang nyesek mana? Hati, dan biasanya jantungan, dan biasanya Artinya siapa di sini yang punya motor? Motor itu
rusak atau tidaknya bisa dilihat, bisa dideteksi dari mana? Biasanya dari knalpotnya. Kita kalau pengen beli motor bekas ataupun mobil bekas, yang kita lihat knalpotnya. Kalau knalpotnya pagi-pagi atau pertama kali starter keluar air, berarti mesinnya bagus nggak? Biarkan airnya nggak nguncur kayak kerang, bukan? Oh, udah tawa aja. Beneran, coba tanya yang tukang jual beli motor sama mobil. Terus kita lihat knalpotnya keluar asap atau tidak. Jadi deteksinya dari mana? Dari knalpot. Kita tahu knalpot itu bagus, maka kita pastikan mesinnya juga bagus. Nyambungnya bagaimana, Ustaz? Nyambungnya lihat. Kita tahu dada kita, hati kita nggak kenapa-napa, maka yang di sini juga pasti baik-baik saja. Begitu di sini nyesek, berarti di sini lagi ada masalah. Paham ya maksud saya ya? Ini adalah gambaran sehat atau tidaknya hati kita. Hati itu ada di pikiran. Siapa yang bilang? Al-A'raf ayat 197. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Kita semua punya hati, tapi banyak di antara kita yang tidak menggunakan hati kita untuk berpikir. Oke, ini selesai satu masalah, satu kajian. Kajian yang tadi tentang sabar. Tentang sabar. Lalu bagaimana kaitannya dengan sabar? Sabar itu, Bapak Ibu, tergantung dengan data yang kita masukkan ke dalam akal dan hati kita. Maksudnya gimana? Sekarang saya tanya lagi ke Bapak Ibu. Hati yang kita sering sebut hati, itu apa sih hati? Tadi kan letaknya di sini, letaknya di sini dan dideteksi di sini. Sekarang saya tanya, hati itu apa? Hati itu adalah respon dari data yang masuk ke dalam pikir kita. Contoh gini, siapa namanya Mas? Salman. Tiba-tiba ada yang ngomong ke saya, Ustaz, Gus, motor jenengan, mobil jenengan kempes. Yang melakukan, yang ngempesin motor jenengan, nih orangnya nih, Salman. Misalnya saya keluar dari tempat pengajian ketemu dia nih, Salman nih. Kira-kira tampang saya atau muka saya ngelihat Salman gimana? Masem, jengkel, mau marah tapi nggak bisa, gedean dia soalnya. Takut saya, ya. Tiba-tiba ada yang ngasih tahu ke saya, Gus, bukan Salman yang ini. Terus Salman yang mana? Yang itu, yang satunya lagi, orangnya lagi keluar. Ternyata ada dua Salman. Begitu saya ketemu lagi dengan Salman ini, wajah saya, ekspresi saya berbeda apa sama dengan yang pertama? Kenapa? Data yang masuk beda. Nyambung sampai sini? Nyambung sampai sini? Nah, itu yang disebut dengan hati. Hati itu adalah bagaimana respon kita terhadap data yang masuk ke dalam diri kita, ke dalam hati dan akal pikir kita, keluar namanya hati. Maka kalau pengen bisa sabar, kita harus berteman dengan orang-orang yang baik, yang memang mereka terbiasa bersabar. Sehingga apa? Sehingga data yang masuk ke dalam otak, akal pikir kita dan hati kita juga data-data tentang sabar. Maka keluar dalam bentuk hati juga terbiasa untuk bersifat nyambung sampai sini. Kalau kita bisa bersabar, kita bisa mengeluarkan hati kita dengan baik, respon hati kita baik, hari Senin baik, Selasa baik, hari Rebo baik, Kamis baik, Jumat baik, maka terbiasa baik. Itu kumpulan perbuatan baik yang keluar dari respon hati kita, itu kumpulannya disebut dengan jiwa. Apa? Jiwa. Jiwa itu adalah kumpulan hati kita. Maka kalau misalnya terbiasa kumpul dengan orang-orang soleh, kita dengar masuk ke dalam hati pikir kita itu yang baik-baik, hari Senin baik, hari Selasa baik, insya Allah kita punya jiwa yang baik. Di dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang,
Bagaimana cara menjadi jiwa yang tenang? Masukkan data-data yang baik. Jangan kalau kita pengen latihan bersabar, ketemu atau berteman sama orang-orang yang sering suka ngeluh. Datang seorang istri, aduh laki gua emang dasar ya, kere. Kere, gaji 5,5 juta. Bukan 5 juta, gaji 5,5, tanggal 5 tinggal. Gaji berapa? 5,5. Ada di situ. Ada gak yang punya gaji 5,5, tanggal 5 tinggal setengah, atau 3,5, tanggal 3 tinggal setengah? Ya iyalah, begitu gajian, utangnya banyak, kreditannya banyak, bener ya? Bayar listrik, terus bayar apa? Bayar air. Kalau di sini air nggak bayar ya? Bayar? Oh bayar, ini gratis. Bayar air, bayar sekolah, bener ya? Makanya kadang-kadang tanggal 3 tinggal. Jangan sampai gaji kita baru nerima langsung habis. Tuh. Baru nerima langsung habis. Maka kalau kita punya temen yang begini nih, yang ngeluh, aduh laki gua emang kere, laki gua emang gak bisa diandelin, baru tanggal 5 gaji tinggal setengah. Terus ketemu sama tukang ngeluh juga. Emang laki lu doang yang begitu? Sama laki gue juga begitu. Kumpul lagi tuh, ngubek terus, apa ngubek terus, ketemu orang yang suka ngeluh. Kira-kira bisa gak bersabar dia? Kenapa gak bisa sabar? Karena data yang masuk adalah data orang-orang yang suka gak bakalan bisa bersabar. Maka kalau pengen bisa bersabar, ketemu ya, berteman dengan orang-orang yang pandai bersabar. Ya, protes mulu dengan kebijakan pondok pesantren, nggak suka terus dengan apa yang dilakukan ustadz-ustadz di pondok pesantren. Orang tua sekarang kan nggak boleh anaknya dicoel dikit, anaknya nggak boleh dicoel. Coba kalau kita dulu, saya dulu kalau misalnya ngadu ke orang tua ya, bahwa saya dijewer, bahwa saya dicubit, bahwa saya ditempeleng, bahwa saya dideblak. Tahu deblak nggak? Tahu deblak? Gak ada yang ngerti, bukan mabok, beda. Kalau nabok di mana? Kalau nabok di wajah, mabok. Kalau deblak di punggung, di deblak ini, buak ya. Sama guru, saya adukan ke orang tua, kira-kira dilindungin apa ditambahin? Kalau dulu orang tua kita gitu, ditambahin. Emang dulu dasarnya nakal, bener gak? Kalau sekarang, anaknya nggak boleh dicoel dikit, begitu dicoel, langsung datang ke mana? Nah, Komnas HAM tuh, ya Allah, berat banget kan Komnas HAM. Kalau anaknya nggak mau dididik seperti itu, didik sendiri anaknya. Sabar. Bagaimana caranya sabar? Lihat proses. Bagaimana lihat proses dan kita sabar? Datengin orang-orang soleh yang bisa bersabar. Kumpul dengan orang tua yang bisa bersabar. Maka insya Allah kita data yang masuk itu adalah sesuatu yang positif dengan kesabaran, maka nanti keluarnya juga dengan kesabaran. Maka kita akan bisa berbuat nyambung, mas, nyambung mas, nyambung. Kita ceramah kayak kuliah ini ya, tapi nyambung ya, paham ya. Nah, insya Allah ya, kalau kita bisa bersabar, nanti anak kita menjadi anak-anak yang solehin, anak-anak yang solihat, yang menjadi penerus perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kayaknya cukup ya, udah jam berapa? Jam 12 pas, sebentar lagi zuhur. Cukup. Jadi kesimpulan hari ini, yang pertama ya, bahwa Islam di Indonesia turun di mana, dibuka di mana, diperkenalkan oleh ke masyarakat Indonesia, mulai dari mana? Dari pondok. Maka kalau anak-anak kita pengen kenal Islam dengan benar, dengan baik, di mana tepatnya? Pondok pesantren. Yang kedua, kita lihat tadi, kita dengar kisah Imam Hasan Al-Basri dan kejadian-kejadian luar biasa tentang keajaiban maka hari ini bulatkan tekad di dalam hati kita, mulai hari ini perbanyak baca istighfar. Berapa banyak? Terserah.
tanpa batas. Yang ketiga, hukum halal bihalal tadi apa? Ada gak dalilnya halal bihalal? Ngasih amplop di lebaran ada gak dalilnya? Apa dalilnya? Surat Ali Imran ayat 133 134 ada dalilnya. Kalau kita pengen menjadi orang yang bertakwa, selalu dan sering-seringlah berinfak apapun keadaan kita, senang, bahagia, sulit, susah, sengsara, terus menginfakkan harta kita di jalan Allah, dan kita senantiasa bermaaf-maafan dengan sesama kita. Itu dalil halal di halal. Jadi kalau ada orang yang mengatakan mohon maaf lahir batin adalah bid'ah, mereka ngajinya kurang jauh. Terus kita tadi mendengar kisah Nabi Yakub bagaimana menjaga keimanan. Menjaga keimanan anak-anak kita sangat penting. Bahkan menjelang wafatnya Nabi Yakub terus mendakwahi anak-anaknya agar terus beriman kepada Allah. Tidak ada jaminan dari Allah kita hidup, kita lahir dalam keadaan beriman dan mati pun dalam keadaan beriman, itu gak ada jaminannya. Maka teruslah jaga keimanan kita, sehingga harapannya begitu iman kita lagi di puncak-puncaknya, kita ketemu yang namanya malaikat Israel. Lagi sujud Allahu Akbar, malaikat Israel datang. Enak gak kira-kira? Cakep gak? Cakep gak? Jangan lagi mojok sama pacarnya. Lagi mojok sama pacarnya, ya kan? Lagi ketemu sama setan uka-uka. Tahu gak setan uka-uka? Uka baju, uka celana. Kalau ketemu setan uka-uka, tiba-tiba malaikat Israel datang, mati dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min zalik. Terus yang terakhir yang saya sampaikan adalah tentang kesabaran. Bagaimana bisa sabar? Bagaimana kita bisa menjaga lingkungan kita, circle kita, kalau kata orang AGJ atau AGJ, anak gaul Jakarta. Circle-nya harus orang-orang yang pandai bersabar. Kalau circle-nya, lingkungannya adalah orang-orang yang pandai bersabar, insya Allah kita pun bisa menjadi orang yang bersabar. Tapi kalau lingkungannya adalah lingkungan orang-orang yang suka ngeluh, orang-orang yang suka mencak-mencak, yang marah-marah, maka jauh kemungkinan kita bisa bersabar. Jelas? Bu? Jelas tidak? Ya, insya Allah bermanfaat, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kita, bagi keluarga kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, dan lingkungan kita, sehingga kita termasuk dalam hadis Nabi yang dikatakan al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai. Kita kumpul di sini sama-sama orang-orang soleh. Kita kumpul di sini sama guru-guru kita, sama kiai kita, sama habaib kita. Insya Allah nanti di akhirat kita kembali dikumpulkan dengan guru-guru kita, dengan masyayikh kita, dengan orang-orang soleh. Tentunya di belakang liwat dan barisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu, mohon dimaafkan jika ada perkataan saya yang kurang berkenan. Kalau ada guyonan-guyonan juga yang masuk ke dalam hati, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada yang salah, itu adalah kekurangan saya pribadi. Kalau ada yang benar, itu datangnya dari Allah dan Rasulullah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.